akhir-akhir ini kita tuh kayak lagi diberisikin gitu loh sama debat-debat soal self love ya, karena sebetulnya kayak lagi ada dua titik ekstrim soal self love ini, dan kita kayak kebingungan sebetulnya self love itu yang seperti apa. Di satu kubu itu sekarang tuh lagi ada tren yang sebetulnya kurang bagus ya. Jadi gara-gara sekarang kayak era startup, era kerja dari rumah, kemudian era-era anak muda yang kerjanya berbasis teknologi gitu, mereka tuh membanggakan kayak overwork, membanggakan kerja lembur, membanggakan kerja yang bisa di mana aja, tapi ternyata justru malah kurang istirahat ya, karena jam kerjanya itu fleksibel gitu, nggak kayak pegawai misalnya yang kerja dari jam 7 sampai jam 5 gitu, tetapi mereka misalnya baru mulai kerja di sore hari, tetapi justru malah sampai lewat tengah malam dan mereka nggak tidur dan mengulang siklus yang sama kayak gitu. Jadi malah overwork jatuhnya gitu. Nah di sisi lain itu ada orang yang kemudian ngomentarin gitu, ngapain sih hidup kayak gitu banget gitu kan, sampai lembur-lembur, kerja keras, terus memaksa diri sendiri sampai kayak nggak istirahat gitu. Nah di kubu yang satunya ini dia bilang gini, self love dong, makanya self love gitu ya, jadi santai aja, terus tidur, istirahat, terus ngasih reward kepada diri sendiri gitu ya. Ngasih rewardnya gimana? Ya makan enak, terus kemudian beli barang-barang yang mahal, terus nongkrong di kafe-kafe yang lucu kayak gitu ya. Sampai di kubu yang satunya ini itu nggak bisa ngebedain sebetulnya itu self love apa lu emang cuma orangnya mager, males dan boros aja gitu kan. Jadi kemudian akhirnya kita sampai kepada diskusi self love yang benar itu sebetulnya gimana. Jadi teori self love yang benar menurut aku sebetulnya ya, jadi self love yang benar tuh yang pertama adalah harusnya kita itu tahu betul dulu gitu ya diri kita sendiri. Kita mengenali diri kita sendiri itu penting sebagai basis untuk self love. Mengenali apanya? Mengenali kelebihan dan kekurangan kita gitu, sehingga kita tuh nggak gampang diombang-ambingkan oleh pendapat orang lain. Misalnya aku nih, kekurangannya aku tahu suara aku cempreng sehingga aku nggak bakat jadi penyanyi misalnya, atau misalnya sejak kecil aku tuh nggak punya bakat sekali di bidang seni ya. Jadi aku tuh dulu kalau pelajaran melukis aku tuh nggak bisa memadu-madankan gambar, terus sampai sekarang juga bahkan aku adalah perempuan yang selalu nggak matching kalau milih baju dari jilbab, dari baju atas sampai baju bawah itu nggak matching gitu ya. Sepatunya apa, bajunya apa, warna tasnya apa nggak matching. Jadi emang nggak bakat di bidang seni gitu. Walaupun akhir-akhir ini tuh lagi sok-sokan ceritanya mau belajar bedakan, tapi juga kayak yang oke, aku mau belajar semoga bisa gitu ya. Tapi aku tahu bahwa kekuranganku itu apa gitu misalnya. Terus aku di sisi lain aku juga tahu kelebihanku itu apa. Misalnya kelebihanku aku tuh berbakat di bidang bahasa. Jadi dari dulu aku itu pinter buat storytelling atau bercerita, baik dalam bentuk tulisan, jadi buat esai naratif atau buat skenario gitu ya. Kemudian aku juga sebetulnya lumayan bisa enak ngobrol sama orang kayak gitu, karena aku seneng ketemu sama orang sehingga ya aku orangnya suka ngobrol kayak gitu. Jadi itu kelebihanku misalnya. Nah, ketika kita sudah mengetahui kekurangan dan kelebihan ini, akhirnya kita tuh nggak gampang silau dan nggak gampang insecure ketika ngeliat orang lain gitu. Misalnya aku misalnya ada orang yang berbakat dalam bidang kesenian, ya udah aku tahu bahwa oh dia berbakat, aku tidak berbakat tapi tidak apa-apa gitu. Kemudian aku ngelihat ada orang, oh suaranya bagus banget ya, dia penyanyi yang keren banget gitu. Ya udah, memang aku nggak berbakat gitu dan dia berbakat dan itu keren. Jadi kita bisa mengapresiasi dia karena dia yang berbakat. Tetapi di sisi lain aku juga bisa self love kepada diriku sendiri gitu ya, karena aku bisa mensyukuri bahwa aku berbakat di bidang bahasa, aku berbakat untuk bercerita, menyampaikan pesan dan cerita dalam bentuk tulisan yang bagus. Itulah diriku, I love myself kayak gitu. Kemudian
ketika kita yang pertama tadi udah tahu kekurangan dan kelebihan kita sendiri, kalau misalnya ada orang yang lo kok nggak berbakat ini sih, lo kok gitu banget sih gitu ya kita jadi nggak peduli, karena kita tuh bener-bener udah tahu bahwa aku tahu itu memang kekuranganku dan itu nggak apa-apa, aku tahu bahwa ini kelebihanku dan alhamdulillah kayak gitu. Terus yang kedua itu yang namanya untuk bisa self love, kita tuh harus tahu betul goals dari hidupmu itu apa. Wah, keberat banget katanya. Kamu harus tahu bahwa apa yang kamu inginkan gitu ya, tujuan hidupmu itu sebetulnya apa gitu loh. Jadi kalau aku misalnya ya aku sekarang penulis dan aku mau mengembangkan keterampilanku dalam bidang kepenulisan ini lebih baik lagi. Misalnya cita-citaku jangka panjang itu adalah pengen jadi penulis buku biografi terbaik misalnya di Indonesia misalnya. Kemudian aku juga pengen banget bisa nulis fiksi, misalnya aku pengen banget sebetulnya bisa nulis novel, walaupun untuk saat ini aku masih terus belajar gitu. Nah, ketika kita tahu goals kita apa, kita tahu tujuan kita apa, kemudian itu akan memudahkan kita untuk membuat peta gitu. Misalnya kalau aku nih, jadi target aku dalam setahun itu harus nerbitin satu judul buku gitu. Nah misalnya tahun depan misalnya, jadi kalau buku mau terbit tahun depan itu kan ya awal bulan kayak gini yang mau tahun baru itu kan naskah udah harus selesai ya, udah harus diproses ke penerbitnya gitu. Nah ternyata aku belum nulis apa-apa nih gitu. Ya berarti kalau misalnya aku nggak memenuhi target itu, ya itu harus jadi evaluasiku bahwa sebetulnya aku memang nggak memenuhi target. Kemarin-kemarin berarti aku males dong gitu. Bukan berarti misalnya kita terus excuse kepada diri kita sendiri, ya nggak apa-apa dong, jangan dipaksa, diri ini kan ya self love, kita nggak harus push diri kita seberat itu misalnya. Atau misalnya teman-teman yang memang punya target nih untuk nyelesain skripsi bulan Maret gitu, ternyata emang belum dikerjain sama sekali gitu, karena kamu cuma tidur-tidur aja, cuma staycation mulu, cuma mager-mager mulu. Terus tiba-tiba kamu bilang bahwa ya nggak apa-apa dong, aku nggak mau diriku sekeras itu, nanti diriku jadi stres, depresi dan lain-lain, aku harus self love gitu. Ya itu namanya bukan self love, itu namanya kamu kayak kebanyakan apologi atau kebanyakan alasan ke diri kamu sendiri. Jadi kalau yang self love itu kamu tetap punya target gitu. Misalnya kamu mau selesaiin skripsi kamu di bulan Maret gitu, atau seperti aku mau setahun harus nerbitin satu judul buku baru, ya itu harus ditepatin gitu, karena kita udah punya target kita sendiri yang kalau itu meleset ya diri kita harus dievaluasi. Bukan berarti kita nggak self love gitu ketika kita nggak memenuhi target itu, padahal target itu kan udah di set dengan sedemikian rupa gitu ya, dan kita nggak mencapai target itu, ya berarti diri kita itu tetap harus dievaluasi kayak gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah setelah tadi yang pertama kita udah tahu nih kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, sehingga kita bisa yakin kepada diri kita sendiri dan nggak peduli sama omongan-omongan orang lain yang bikin kita down gitu ya. Kemudian yang kedua, kita udah tahu fokus kita apa, kita udah tahu tujuan kita mau ngapain, kita udah bikin juga target kita buat diri kita sendiri, misalnya target per 3 bulan, target per 6 bulan, dan target per 1 tahun misalnya gitu kan. Nah yang ketiga adalah sebetulnya ini kuncinya ya, jadi puaslah dengan apa yang kamu usahakan, puaslah dan apresiasi diri kamu dengan segala hal yang telah kamu usahakan. Tapi keywordnya adalah segala hal yang telah kamu usahakan. Jadi kalau kamu belum usaha, itu ya kamu belum bisa self love gitu loh. Jadi misalnya kayak tadi kamu udah punya target nih gitu ya, lulus sampai bulan Maret. Nah kamu ngerjain gitu, misalnya udah sampai bab 4 gitu kan, bab 5-nya belum, tapi bab 4 tuh kamu udah selesai sampai bulan Maret dan kamu emang udah berusaha betul gitu loh, sampai bulan Maret kamu emang ngerjain tugas akhir kamu itu gitu. Nah terus
belum selesai gitu ya, kamu nggak boleh tuh maksudnya kayak mengutuk-utuk diri kamu sendiri gitu ya, kayak payah banget sih kok aku nggak bisa, ternyata nggak memenuhi target, aku payah, aku tidak berguna, aku nggak ada gunanya di dunia ini, aku tidak bernilai gitu. Nah itu nggak gitu juga gitu. Jadi misalnya ketika kamu udah berusaha banget dan itu udah ada hasilnya walaupun nggak sempurna gitu maksudnya, itu kamu tetap harus puas dengan apa yang kamu usahakan gitu loh, yang disebut self love itu. Karena kadang-kadang kita kan udah kayak mengusahakan banyak hal gitu ya, misalnya kamu diet terus target kamu turun 5 kilo, ternyata baru turun 2 kilo, terus orang-orang tuh komen, apaan katanya diet tapi kok kayak nggak ada bedanya gitu kan. Itu kan kayak sedih banget gitu, padahal kamu udah berusaha gitu, kamu tahu bahwa kamu sebetulnya udah menarget dan kamu udah melakukan usaha itu gitu. Dan ya udah, usaha itulah hasilnya yang harus kamu puas dengan itu yang namanya self love gitu. Atau misalnya ketika kamu apa ya, kayak kamu apply pekerjaan gitu ya, atau misalnya apa ya, kayak kamu apply beasiswa lah katakanlah, apply magang gitu ya, pengen magang di mana gitu, kamu udah usaha banyak banget gitu, tapi ternyata ya yang dilihat orang kayak seolah-olah tuh ya hasilnya nggak ada. Terus orang-orang tuh dengan mudah ngomentarin, kerjaan lo apa sih, kayaknya hidup lo nggak berguna, kok lo kayaknya hidup lo nggak progres, nggak apa ya, nggak ada perbedaan gitu ya. Nah orang itu kan nggak tahu apa yang kamu usahakan. Nah di titik itulah kamu harus self love, kamu harus mencintai dirimu sendiri. Hanya kamu yang tahu tadi kelebihan dan kekuranganmu, hanya kamu yang tahu tujuanmu, dan kamu udah bikin target-target dan kamu udah mengusahakannya, dan hasilnya apapun itu harus kamu syukuri. Hasilnya apapun kamu harus tetap mengapresiasi dirimu sendiri karena sudah berjuang sejauh itu, karena sudah berbuat yang terbaik, memberikan versi terbaik dari dirimu, the best version of yourself. Dan itulah yang disebut self love gitu. Punya cerita nggak soal self love ini? Jadi kalau mungkin kalian ada pengalaman udah berusaha self love tapi tetap dapat banyak julid atau komentar negatif dari orang lain yang bikin hidup kalian gak happy, kalian bisa cerita di kolom komentar biar teman-teman yang lain bisa baca juga dan berbagi pengalaman. Makasih, perempuan dukung perempuan.